orang, tapi cuma segini aja yang bisa masuk. Kita dari nggak masuk, yang satunya dispen, yang satunya sakit. Nah, kita sekarang mau ke Polres untuk mewawancarai tentang ketidakadilan hukum. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa langkah konkret yang diambil oleh pihak kepolisian untuk memastikan tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses penegakan hukum? Apa Langkah konkret yang diambil oleh pihak kepolisian untuk memastikan tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses penegakan hukum? ya bagus itu pertanyaannya. Siapa namanya? Wafa. Hah? Wafa. Wafa. Iya. Apa tadi? Memastikan. Ya, apa langkah konkret yang diambil oleh pihak kepolisian? Langkah konkret kepolisian untuk apa? Untuk memastikan tidak ada diskriminasi atau ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Tahu nggak? Kalau nanya harus tahu, bang, ya. Adalah perilaku yang tidak adil. Perilaku yang tidak adil. Langkah konkret bilang, ya tidak ada perilaku yang tidak adil. Kalau adil itu tidak adil itu kayak tadi ya. Iya. Ya kan? Di ini makanya polisi dalam apa harus ada namanya eksternal pengawas. Nah, pengawas kepolisian namanya Komponas, Komisi Pengawasan Kepolisian Nasional. Ya, jadi kalau polisi yang tidak ini harus diawasi kayak peraturan di sekolah, ya kan? Kalau peraturan di sekolah, kira-kira murid-murid ini enggak nurut nggak saya peraturan? Nurut tuh kadang dilanggar. Contohnya gimana? Tidak mengganti kaos kaki, ya kan? Terus telat datang ke sekolah, terus tidak bermakeup berlebihan. Itu kan peraturannya. Nah, kenapa masih dilakukan? Masih ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Nggak pakai kaos kaki, makeup berlebihan, kenapa itu? Karena dia tidak merasa tidak ada yang mengawasi dia untuk melakukan itu. Nah, betul. Karena dia tidak merasa mengawasi, ada yang mengawasi. Perlu nggak kehadiran guru untuk mengawasi? Nah, perlu. Karena kadang-kadang kok bisa make up berlebih segala macam. Kadang-kadang gurunya ada nggak yang mengawasi? Ada. Karena ada kekosongan, namanya seperti itu. Jadi biar memastikan peraturan di sekolah itu ditegakkan sama murid harus bagaimana? Adanya pengawasan dari sekolah. Nah, itu adanya pengawasan. Makanya kalau polisi biar tidak diskriminasi, tidak berat sebelah, berarti harus ada pengawasan, ya kan? Nah, pengawas polisi berarti Komponas seperti itu tadi peraturan di sekolah. Nggak sekaya kan peraturannya ya, nggak boleh nggak pakai kaos kaki, tapi kan guru mah tuh ngalieu ya kan, udah nggak pakai kaos kaki. Tapi kalau di depan ya si bapak guru nu ditakutin nggak coba? Ada. Nah, siapa? Vario. Nah, kalau ada Vario gimana tuh anak-anak? Langsung. Hah? Ya kan? Dan langsung mematuhi peraturan, padahal itu udah ada peraturan, tapi kadang-kadang
dipatuhi, berarti perlu pengawasan gitu ya kan, karena ya itu tadi kadang-kadang makanya ya kan, sekali, 2 kali, 3 kali akhirnya jadi kebiasaan ya bisa jadi periksain gitu akhirnya ya jadi kebiasaan. Makanya polisi biar gak diskriminasi berarti ada pengawasan ya kan, ada pengawasan dari internal, ini pengawasan internal, ada pengawasan dari luar juga ya kan. Oh polisi kasus pindah juga ya kan, ada juga katanya. Nah tapi ada itu kan, ada pengawas kan dari luar kayak gitu. Bisa namanya pra-peradilan. Polisi juga kalau ada kekurangan dalam penyidikan itu bisa di pra-peradilan. Jadi orang ditangkap sama polisi ya kan, itu belum tentu bersalah ya kan, bisa diajukan pra-peradilan gitu. Itu ada pengawasan dari kejaksaan namanya, ada pengawasan dari pengadilan seperti itu. Oke, nanti biar tidak ada diskriminasi jadi harus ada pengawasan. Polisi diawasi oleh Komponas. Itu yang dari internal dari kepolisian. Kalau dari luar dari LSM ya kan, LSM anti korupsi, LSM anti kejahatan, kayak gitu. LSM yang oke, mengerti? Oke, ada lagi? Ada Pak. Siapa yang bertanggung jawab mengawasi tindakan aparat hukum agar tetap adil dan tidak berpihak? Siapa yang mengawasi? Ya itu ada Komponas. Masyarakat bisa gak? Bisa. Orang di netizen kan diawasi, Pak ini gimana Pak? Ya kan? Video Pak masih tak adil. Nah itu masyarakat bisa, tapi ada wadah juga sendiri, itu Komponas. Masyarakat bisa apa? Komponas. Ya, gimana? Iya Pak. Gitu. Kalau di sekolah itu ada guru BP. Iya. Ya kan, ada guru BP. Nah, nanti kalau ada anak-anak mulai segala macam, kabarnya siapa? Guru BK. Guru BK. Lapor ke ini enggak? Ke guru matematika enggak? Enggak. Guru matematika ya. Mesti sering aja ya, harus ngerti baik ya kan, gitu kan? Matematika diajar ngerti gitu, ngerti gitu. Tiba-tiba ya laporan apa sih itu? Kira-kira nanti harus ada yang ditugaskan. Seperti yang guru BP. Oke? Pak, terus apa lagi? Buat nomor 3, pertanyaannya, kapan pihak kepolisian akan mengevaluasi kembali kasus yang diduga terjadi ketidakadilan hukum? Kapan saatnya? Ya kan? Nah, di kepolisian itu ada proses penyelidikan, ya kan? Ada proses penyidikan. Nah, penyelidikan itu contoh kayak gini nih. Siapa namanya? Ini? Nova tiba-tiba pas pagi mau berangkat sekolah, ada orang yang tergeletak. Nova ada kan? Si Nova ya, ramai kan? Yuk ayo orang itu apa? Tergeletak air, mau ditabrak, gitu kan? Tabrak mobil gitu kan? Iya kan tabrak rame kayak gitu kan? Nah, tugasnya polisi itu memastikan peristiwa itu pidana atau enggak. Ya kan, ada kejahatan atau enggak, gitu kan? Tiba-tiba si Nova mesti teriak-teriak, kaget kan? Ayah mayat, tiba-tiba, ini gua yuk, terus dia keluarga anak, terus ini cek ke kamar Nova tadi, sama kasarean, ya kan? Mabok, daerah Sudan tadi, gitu kan? Jadi memastikan dulu polisi itu, ya kan, memastikan kalau peristiwa itu, ya kan, benar nggak ada dugaan pidananya,
ya kan? Ada kejahatan nggak di situ? Ada unsur kesengajaan nggak? Gitu. Tiba-tiba tabrakan, dan jeder, ya kan? Tabrakan, ya kan? Wah, bapak ini salah. Nah, perlu ada bukti kepolisian nggak? Karena si ini pasti aku nggak salah, yang itu nggak salah juga. Nah, itu bagaimana memastikannya? Ya kan, peristiwa itu adanya penyelidikan. iya, adanya penyelidikan. Oh, kalau udah ada penyelidikan, oh ternyata si ini tuh, ya kan, ada bekas rem. Oh, si ini dari sini ditabrak karena ada bekas rem, berarti kecepatan motor ini apa? Melebihi batas normal. Karena kalau di jalur ini provinsi kapasitas kecepatan itu 60 km per jam. Kalau sampai ada bekasnya berarti itu hampir 100 km per jam. Oh, berarti melanggar adalah ini. Jadi peristiwanya dulu dilihat. Itu tugasnya polisi. Kalau peristiwanya ada tindak pidana baru masuk penyidikan. Oh, ada tersangkanya. Oh, peristiwanya pidana, ini ada tersangkanya, ini ada korbannya. Seperti itu. Oke? Apa tadi pertanyaannya? Yang sebelumnya. Kapan pihak kepolisian akan mengevaluasi kembali proses yang dilakukan dari ketidakadilan? Ya, kapan ketidakadilan hukum? Itu ketidakadilan itu sekarang evaluasi polisi juga, karena nanti ada bisa laporan kayaknya, wah Pak, saudara saya yuk ditangkap, tapi dia salah, bisa lapor ke propam, ya kan? Kapan ya? Setelah diketahui kayak gitu sekarang. Nah, nanti kalau si polisinya nggak sesuai melaksanakan tugas bisa diperiksa kayak gitu. Jadi sekarang itu kapan saja, bisa pakai lomba di media sosial polisi yang oknum ya, yang ngambil uang kayak gitu bisa nggak? Akhirnya viral ya kan, akhirnya kan ditangani gitu ya. Sekarang setiap saat bisa polisi. Ya lanjut. Pertanyaan nomor 4, di mana masyarakat bisa melaporkan dugaan ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh aparat polisi? Di tempat kepolisian tadi kan propam, ya kan, pos. Pak, ini Pak saya nggak adil ya, saya kecewa nih. Padahal SIM-nya ayah, KTP ayah, STNK ayah, tapi kok saya masih ditilang. Laporan ke propam, profesi dan keamanan bidang kepolisian. Oke? Bapak, pertanyaan kelima, mengapa masih ada kasus di mana penegakan hukum terasa tidak adil terhadap kelompok tertentu? Oh, mengapa? Mengapa terus ya? Mengapa masih ada kasus di mana bahwa penegakan hukum terasa tidak adil terhadap kelompok tertentu? Kasus apa? Tentang apa? Contohnya jadi ayam lah kayak gitu. Korupsi, apa gimana? Mencuri motor, dipukulin. Alasan saya, kan udah selesai nih, saya minta feedbacknya. Ya gimana? Siapa namanya? Nadia, gimana Nadia? Mengerti gak? Memahami gak? Memahami apa memahaminya? Tentang yang tadi jelasin. Apa? Yang lalu udah masuk kantor polisi nih, belajar public speaking, ayo. Apa? Kerja. Oh gitu. Oke, ini Cukup paham untuk semua materinya karena kan setiap orang pandangan polisi itu kan beda-beda. Jadi ternyata kalau misalnya ada orang yang berpandangan kalau polisi itu tidak adil ataupun apa, jadi saya lebih tahu bahwa polisi itu adil. yang
mudah-mudahan kadang itu kalau tidak ada kadang-kadang kembali kepada oknum, ya orangnya, oknumnya gitu kan. Mungkin contoh polisinya kena sakit gigi, ya kan, tiba-tiba ada aneh, terus kebetulan gitu kan, terus dulu mungkin bisa ada ini polisi, saya udah jauh-jauh, ada polisinya gigi, bisa kayak gitu ya. Tapi pasti namanya ada oknum dalam institusi ada, ya kan. Tapi kita polisi untuk memastikan keadilan itu kita sudah terbuka, ya, terbuka kepada masyarakat, siap dikritik, ya kan, siap dihujat kalau memang salah, kayak gitu kan. Tapi siap juga bekerja sama agar Purwakarta jadi lebih aman, tenang dan damai seperti itu. Oke?